Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita berjumpa dalam kajian silsilah akidah Islam, akidah Ahlussunnah wal Jamaah, akidah yang diwariskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat Nabi radhiyallahu alaihim jami'an. Pembicaraan kita masih dalam pembicaraan tentang nawaqidul Islam, pembatal Islam al-asyrah yang 10. Telah kita bahas pada pertemuan yang lalu, pembatal yang pertama asyirku fi ibadatillah. Ini kesyirikan dalam hal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pembatal yang kedua, man ja'ala bainahu wa bainallahi wasa'il yad'uhum wa yas'aluhum asy-syafa'ah wa yatawakkalu 'alaihim. Orang yang menjadikan perantara antara dia dengan Allah dalam perkara ibadah. Dia berdoa kepada perantara, dia meminta syafaat, dan bertawakal kepada perantara tersebut. Pembatal yang ketiga, malam yukaffiril musyrikin, atau syakka ala kufrihim, atau syakka fi kufrihim, sahhaha madhabahum. Orang yang tidak mengkafirkan orang musyrik, atau dia ragu tentang kekafiran mereka, atau bahkan dia membenarkan mazhab kekafiran mereka. Yang keempat, man i'taqada anna hadiya ghairi nabi sallallahu alaihi wasallam akmal wa anna hukma ghairi ahsan min hukmi. Barang siapa yang berkeyakinan bahwa petunjuk selain petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu lebih sempurna, dan hukum selain hukum Rasulullah itu lebih baik, sebagaimana orang-orang yang mereka mengutamakan hukum taghut dibandingkan hukum Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima, man abghadha syai'an mimman ja'a bi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam wa la amila bih. Orang yang mereka memiliki kebencian terhadap apa yang dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekalipun dia mengamalkan, kebencian dia telah menjadikan batalnya keislaman seorang. Yang keenam, man istahza'a min dini Rasulih sallallahu alaihi wasallam thawabih wa iqabih. Orang yang mereka memperolok-olok, istihza, menghina, merendahkan, melecehkan agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti diantaranya tentang pahala-pahala dalam agama, siksa-siksa, ancaman siksa dalam agama, istihza terhadap Allah, Rasulnya, agamanya, dan apa yang diagungkan Allah Subhanahu wa taala, maka ini perbuatan akan batalkan keislaman. Yang ketujuh, as-sihru, yaitu sihir, amalan sihir. Baik itu sihir yang bisa memisahkan seseorang atau melengketkan seseorang. Dan kita telah bahas 7 perkara ini dalam pembahasan kita yang lalu. Para pemirsa yang dirahmati Allah, insyaallah kita melanjutkan pembahasan kita pada pembahasan yang ke-8, pembatal yang ke-8, yaitu mudaharatul musyrikin wa mu'awanatuhum 'alal muslimin. Dia memberikan dukungan
dan memberikan bantuan dalam rangka untuk mengalahkan kaum muslimin. Para pemirsa, bab yang pembatal yang ke-8 ini sangat berkaitan dengan perkara sangat mendasar dari akidah seorang muslim atau dari kelaziman seorang mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah, bahwa mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah melazimkan seorang memiliki sikap bara'ah, memiliki sikap berlepas diri, memiliki sikap permusuhan dan kebencian kepada segala kekafiran, kesyirikan, dan para pembelanya, para pelakunya. Dan memberikan wala loyalitas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulnya, dan kepada semua yang Allah cintai, dan kepada para pecinta apa yang Allah cintai. Memberikan dukungan pembelaan kepada orang-orang kafir dalam rangka mengalahkan kaum muslimin. Maka di sana menunjukkan adanya loyalitas kepada orang-orang kafir, memiliki keridhaan kepada kekafiran mereka. Dan ini tentu sangat bertentangan dengan akidah seorang muslim, akidah tauhid la ilaha illallah. Para pemirsa yang rahmati Allah, bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan seorang muslim diharamkan untuk memberikan wala, diharamkan untuk berwala, memberikan loyalitas kepada orang-orang kafir, orang musyrik, orang yang memusuhi Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang memilih kecintaan, lebih memilih kecintaan kepada kekafiran daripada iman. Ini semuanya merupakan pelajaran-pelajaran sangat mendasar yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Qur'anul Karim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya'a ba'dhuhum awliya'u ba'dhin wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum innallaha la yahdil qaumadh dhalimin. Satu di antara ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh para kaum mukminin, wahai orang-orang yang beriman, orang hatinya dia warnai, dihiasi dengan iman, jangan sekali-kali kalian menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai wali-wali kalian. Karena sungguhnya orang Yahudi dan Nasrani, mereka saling memberikan wala di antara mereka, saling memberikan loyalitas di antara mereka. Maka Allah pun tegaskan, wa may yatawallahu minkum fa innahu minhum. Barang siapa yang memberikan wala di antara kalian kepada orang Yahudi atau Nasrani, yaitu orang-orang kafir, maka dia termasuk golongan mereka. Dan sesungguhnya Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang yang zalim. Berwala kepada orang kafir adalah kezaliman. Karena yang seharusnya kaum muslimin berwala kepada kaum mukminin dan memusuhi kepada mereka. Sebagaimana pula Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan haramnya kita berwala kepada orang kafir yang melecehkan agama kita. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul ladzina takhadhu dinakum husuwan wa la'iban minal ladzina utul kitaba min qablikum wal kuffara awliya'a. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian jadikan orang-orang ahlul kitab dan orang-orang kafir, orang-orang ahlul kitab sebelum kalian dan orang kafir sebagai wali-wali kalian, yang mereka telah menjadikan agama kalian sebagai bahan yang dilecehkan, dihinakan, diketawakan, diolok-olok. Orang-orang kafir, mereka memang tidak memiliki pengagungan kepada agama Allah karena kekafiran mereka. Dan kita dilarang oleh Allah memberikan wala kepada mereka. Bahkan tak seandainya orang-orang yang kafir, yang melecehkan agama, yang lebih mencintai kekafiran daripada iman, itulah keluarga kita.
Kita dilarang memberikan wala kepada mereka. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidu aba'akum wa ikhwanakum awliya'a in istahabbul kufra 'alal iman. Wahai orang yang beriman, jangan kalian jadikan ayah-ayah kalian dan saudara kalian sebagai wali-wali kalian, karena mereka lebih mencintai kekafiran dibandingkan dengan keimanan. Kecintaan mereka kepada kekafiran menjadikan Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk memberikan wala kepada mereka. Sebagaimana pula Allah Subhanahu wa taala melarang kita memberikan wala kepada musuh-musuh Allah dan musuh-musuh kita. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidu aduwi wa aduwakum awliya'a min dunil mu'minin. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian jadikan musuhku dan musuh kalian wali-wali yang kalian, ini para wali-wali yang kalian memberikan wala kepada mereka, yang kalian tinggalkan kaum mukminin. Kenapa? Waqad kafaru bima unsila ilaikum. Karena mereka telah kafir dengan apa yang Allah turunkan kepada kalian. Dan mereka pula wa yukhrijuna ar-rasula wa iyyakum. Dan mereka pun telah mengusir Rasul dan mengusir kalian. Maka tidak layak memberikan wala loyalitas kepada orang-orang yang justru merupakan musuh Allah dan musuh kaum mukminin. Dan sifat iman tidak akan pernah bisa bertemu dengan kecintaan para kufar. Sifat iman tidak akan bisa bertemu dengan kecintaan para kufar. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulah walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum ulaika alladhina kataballahu fi qulubihimul iman. Tidak akan kau dapatkan ya Rasulullah, tidak akan kau dapatkan orang-orang mereka hatinya beriman kepada Allah dan beriman kepada yaumul akhir. Yuwadduna man hadallahu wa rasulah. Memiliki cinta kasih, kedekatan, loyalitas, sikap sayang. Sayang karena agama, kecintaan karena agama. Tidak akan didapatkan orang hatinya berias dengan iman. Ada cinta kasih, kedekatan kepada orang-orang yang mereka jelas-jelas memusuhi Allah dan memusuhi Rasulnya. Memusuhi Allah dan memusuhi Rasulnya. Karena seorang mukmin kecintaannya kepada Allah dan Rasulnya sangat besar. Bahkan dia siap korbankan apapun demi mencintai Allah dan Rasulnya. Maka tidak akan mungkin ketika imannya seorang mukmin hidup dalam hatinya, lalu dia memberikan kecintaan kepada orang-orang kafir yang jelas-jelas memusuhi Allah dan memusuhi Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa seorang mukmin dia harus mengambil sikap demikian bara'ah terhadap orang-orang kufar? Karena sungguhnya ini merupakan tuntutan kalimat la ilaha illallah. Karena ini merupakan tuntutan kalimat la ilaha illallah. Yang pada kalimat la ilaha illallah, perhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan ini akidah kita sebagai seorang mukmin yang bertauhid. La ilaha, tidak ada ilah, tidak ada sembahan yang hak
ilallah kecuali Allah. Sehingga kalimat ini mengajarkan untuk benar-benar mengadakan penolakan total kepada segala yang disembah selain Allah. Demikian pula terhadap segala para penyembah selain Allah. Kemudian hanya meletakkan loyalitas kepada Allah. Dan praktisnya telah dicontohkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Qad kana lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina amanu ma'ahu idh qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abadan hatta tu'minu billahi wahdah. Sungguh telah ada contoh yang baik pada kalian, wahai kaum mukminin, dalam pribadi Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan para nabi yang bersama Nabiullah Ibrahim. Ketika mereka memiliki penegasan, ketegasan kepada kaumnya yang kafir, inna bura'au minkum, kami berlepas diri dari kalian semuanya. Dan kami mengingkari, kafarna bikum, kami ingkari kalian semuanya. Wabada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha, dan sangat jelas permusuhan dan kebencian antara kami dan kalian. Bahkan permusuhan dan kebencian itu akan berlangsung selamanya, abadan, selamanya. Hatta tu'minu billahi wahdah, sampai kapan? Berakhirnya sampai kalian wahai orang kufar, wahai orang musyrik, semata-mata hanya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Ini contoh praktek yang telah dipraktikkan Nabiullah Ibrahim. Dan sungguh ini ajaran mendasar dari kalimat la ilaha illallah, sehingga memberikan mubaharah kepada, memberikan dukungan pembelaan kepada orang kafir musyrik dalam rangka mengalahkan muslimin, termasuk di antara pembatal Islam. Demikian dulu insyaallah kita sambung pembicaraan kita. Mudah-mudahan manfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.